Polda Sumatera Utara telah menarik penanganan kasus penganiayaan pelajar SMA yang dilakukan oleh oknum PDIP Sumatera Utara dari Polrestabes Medan. Keputusan ini berdasarkan hasil gelar perkara. Informasi didapat pula, pelaku kini tak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Goklas, jurnalis Tribun Medan yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Goklas. Halo, selamat sore rekan Dea. Selamat sore. Goklas, bisa Anda informasikan terkait Polda Sumut yang telah menarik penanganan kasus dari Polrestabes Medan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh oknum PDIP? Ya, jadi semalam pihak Polda Sumut telah menggelar konferensi pers terkait dengan proses hukum yang dijalani oleh oknum PDIP yang sebelumnya menganiaya remaja di daerah Johor. Adapun sebenarnya konferensi pers yang dilakukan Polda Sumut ini itu hanya berselang sekitar 2 hari dari konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan terkait dengan kasus tersebut. Nah, berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumut, yaitu adalah Kombes Hadi, menjelaskan alasan kenapa pada akhirnya kasus tersebut tidak lagi ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan, namun ditarik ke Ditreskrimum Polda Sumut, itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polrestabes Medan. Nah, adapun hal itu dikarenakan ada untuk menindaklanjuti agar proses hukum ini lebih objektif dalam proses penanganannya. Adapun dari pihak Dirkrimum Polda Sumut itu menjelaskan bahwa agar masyarakat agar tetap mempercayakan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan dengan bijak dan seadil-adilnya oleh pihak kepolisian. Sebab memang ada beberapa isu yang beredar terkait dengan di mana oknum PDIP tersebut telah menjadi tersangka namun tidak ditahan, seperti itu, Dea. Baik, Goklas, lalu terkait itu tadi, oknum dari PDIP Sumut yang tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan ini, bagaimana tanggapan atau penjelasan dari Dirkrimum? Nah, jadi penjelasan Dirkrimum sebenarnya agak sedikit berdalih. Mereka justru mengatakan biarkan pihak kepolisian bekerja terlebih dahulu. Artinya penyidik dibiarkan untuk kembali mengulas terkait dengan penetapan pasal yang disangkakan kepada oknum PDP tersebut. Nah, sebelumnya sebenarnya keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut menerangkan bahwa alasan kenapa dia itu meskipun tersangka dia tidak ditahan itu karena ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan itu di bawah dari 5 tahun. Namun dari beberapa komentar pengamat hukum termasuk dari Lembaga Bantuan Hukum Medan, LBH Medan, itu menjelaskan bahwa sebenarnya ada perangkat hukum yang bisa menyangkakan tersangka tersebut ataupun oknum PDIP tersebut itu bisa ditahan meskipun disangkakan pasal dia 5 tahun di bawah 5 tahun di penjara, seperti itu, Dea. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Nah, keluarga korban yang semalam juga hadir di dalam konferensi pers setelah mengikuti, mereka berkomentar bahwa pihaknya akan memang menyerahkan seluruh kasus ini untuk ditangani oleh Polda Sumut dan mereka menuntut profesionalisme dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Dan terkait dengan kenapa dia tidak ditahan, itu pun pihak keluarga mengatakan akan menyerahkan seluruhnya saja kepada pihak Polda Sumut. Nah, namun terkait dengan apakah nantinya akan ada proses damai, dari pihak kuasa hukum keluarga korban itu mengatakan tidak akan mengikuti proses hukum jikalau nanti pihak Polda Sumut ataupun pihak kepolisian itu menganjurkan damai, mereka akan menolak, seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudin, dan juga Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Satan Dirsan Atmaja terkait kasus ini selengkapnya. Program pemerintah dalam memberantas atau menekan pandemi COVID-19. Kemudian rekan-rekan tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait ada satu perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polrestabes Medan, yaitu kasus penganiayaan terhadap anak. Kemudian dari hasil gelar perkara, kasus itu akan dilimpahkan ke Polda Sumut dalam penanganannya, yang mana tersangka saat ini sudah pelaku saat ini sudah ditetapkan tersangka.
Saya sampaikan kepada rekan, percayakan kepada kami akan proses, kami akan tidak lanjutin penanganan perkara tersebut dengan profesional dan seadil-adilnya. Ya, saya tidak banyak lebar terkait dengan pelimpahan laporan polisi tersebut. Karena ada dua case, ada dua perkara lagi yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan, dan ini penting untuk disampaikan karena ada kejadian yang kemarin dan mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan kepada media terkait tindak pidana perdagangan orang. Jadi rekan-rekan, kembali lagi, case pertama adalah masalah penganiayaan, ini sudah berjalan dan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian berkaitan dengan masalah kendaraan, nanti kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kita akan sampaikan bagaimana posisi atau keabsahan daripada kendaraan tersebut. Jangan ragu dan jangan rekan-rekan percayakanlah kepada Polda Sumatera Utara. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan posisi kendaraan itu sendiri. Sepakat? Percaya bahwa kasus ini ditarik untuk kembali atau kemudian didalami oleh penyidik. Jadi pertanyaan itu sebenarnya dari awal sudah terjawab. Jadi harusnya nggak muncul lagi pertanyaan itu, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak bertanya namanya bukan wartawan. Baik, yang berikutnya Bapak Dirkrim dengan beberapa ahli hukum, kemudian hadir juga tadi malam Ibu Kadis PPA, kemudian Kasat Reskrim, Kabid Propam, dan lain sebagainya di Polrestabes, bahwa kasus itu ditarik. Sekali lagi, kasus itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini di Treskrim yang akan menindaklanjutinya agar lebih objektif dalam proses penanganannya. Kita bekerja secara profesional, bukan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Sekali lagi, hasil gelar perkara mengatakan sepakat bahwa kasus ini ditarik ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk didalami.